Halo semuanya, welcome to AOCD 4 Minutes dan bersama kita akan mendengarkan sebuah lagu atau dua lagu. Kita akan dengerin sebuah pesan firman dan berdoa lewat kesempatan ini kita bisa connect dan tentunya membangun kehidupan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Bersama-sama yuk nyanyikan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Come on, tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Why don't we just take a moment and just pray and worship Him. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your love. We thank you for your love. We thank you for your goodness. Oh, we thank you for your faithfulness. We thank you for your power. We thank you for your goodness, Jesus. Kenapa enggak naikkan ucapan syukur kepada Tuhan hari ini? Datang kepada Dia, buka hati kita sama-sama. Come on, just lift up His name, the name of Jesus. Oh, praise you, Lord, the name of the mighty God. We worship you. We love you, Lord. We love you, Lord. Be exalted, oh God. We
we thank you, we thank you, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Jesus, Jesus. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan dari Yakobus pasal yang pertama. Dan saya ingin mengajak kita melihat sebuah pesan yang bisa menolong kita dari Yakobus pasal pertama ini. Apalagi dalam hari-hari ini kita semua ngadepin tantangan, kita ngadepin pergumulan, dan saya yakin kebutuhan kita macam-macam dan berbeda-beda. Dan tentunya doa kita, isi doa kita pun juga berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang menarik yang bisa menyatukan dan membuat kita bisa connect dengan Tuhan khususnya adalah sebuah permintaan yang Tuhan seringkali Dia suka kita minta akan hal ini dan Dia mau jawab bagi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu suatu ketika ada seorang yang bernama Salomo, di momen dia sadar bahwa dia punya banyak hal, dia diwarisi banyak hal, tapi dia juga akan menghadapi begitu banyak tantangan yang luar biasa besarnya. Dan satu yang dia minta adalah hikmat. So menarik sekali, ada salah satu orang yang menulis Alkitab dan orang ini bernama Yakobus. Dan dia paham tentang isi hati Tuhan bagi kebutuhan kita manusia. Apapun yang menjadi mungkin itu doa, pergumulan, pemikiran di area keluarga mungkin. Di area relationship, di area pernikahan, di area parenting, di area financial, di area pekerjaan, di area pertumbuhan, di area leadership sekalipun. Ini yang dia katakan dan dia ingatkan kepada kita semua. Dan kalau kita minta hal ini, Tuhan seringkali Dia ingin menjawabnya bagi kehidupan kita. Dan Dia akan melaksanakannya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu Yakobus 1 ayat yang kedua itu berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya tantangan ya, artinya tantangan dan pergumulan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. So, apapun tes yang lagi hari ini kita hadapi, ujian yang kita hadapi, itu bisa menghasilkan yang namanya iman itu punya ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Isn't that amazing? Jadi dari ketekunan itu, dari endurance yang kita punyai karena iman kita kepada Tuhan, memperoleh buah yang matang, lalu kita menjadi ini getting better, sempurna, utuh, ya kan? Dan tak kekurangan suatu apapun. You will lack of kita gak akan kekurangan wisdom dalam kehidupan ini. Lalu ini yang dia ucapin. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, artinya ide, kreativitas, cara, metode, proses. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. So yang pertama adalah ini. Keberanian meminta hikmat. Seringkali yang kita minta hanya hasilnya. Yang kita minta adalah berkatnya. Yang kita minta adalah pencapaiannya. Tapi kenapa gak minta sama Tuhan hikmatnya? Hikmat itu bisa datang dalam bentuk kreativitas, dia datang dalam bentuk ide, dia datang dalam bentuk proses, dia datang dalam bentuk ketekunan, datang dalam bentuk kesabaran atau mungkin kekuatan, keberanian. Dia bisa datang dalam bentuk apapun. Hikmat yang Tuhan kirimkan. Oleh sebab itu yang pertama, keberanian untuk minta hikmat sama Tuhan lebih dari sekedar hasil atau pencapaiannya. Nah, yang kedua menarik sekali. Ketika kita minta hikmat, yang kedua adalah ini, keberanian itu diproses. Ketika kita mau meminta sesuatu, izinkan Tuhan juga memproses kita. Karena sekali lagi ketika kita minta hikmat, Dia juga akan
mulai langsung memproses kehidupan kita. Dengan caranya, dengan kekuatannya, dan dengan keajaibannya. Nah oleh sebab itu yang ketiga adalah keberanian untuk tetap percaya sama Tuhan. Seringkali kita minta sama Tuhan tapi kita juga dengerin yang lain. Kita mungkin juga minta sama sumber-sumber yang lain, bahkan kita percaya sumber-sumber yang lain. Oh kalau bisa dihindari sih menurut saya. Karena kita semua perlu belajar menjadikan Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Bukan si pintar ini, si ahli ini, bukan kata si apapun itulah kepercayaan-kepercayaan lainnya. Tapi jadikan Dia sumber segala-galanya, maka kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya lewat hikmat yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini secara sederhana, keberanian minta hikmat, keberanian diproses, keberanian menetapkan hati percaya bahwa Dia sumber satu-satunya. Mungkin kadang waktunya challenge-nya terlalu berat, kadang kita udah gak sabar, tapi tetap jadikan Dia sumbernya, bukan yang lain-lainnya. Nah oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan ada dan Dia tetap Bapa penyedia yang setia, yang sempurna bagi kehidupan kita semua. Dan saya percaya ketika hari ini kita minta hikmat, Dia menyediakan hikmat yang powerful bagi kehidupan kita semua. Sebuah lagu terakhir bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan aku berdoa buat siapapun yang mendengarkan hari ini. Biar kami dikuatkan, hikmat-Mu turun atas kami, proses kami buat kami tetap percaya mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.